Voice of Indonesia. Dan kali ini pendengar, narasumber saya adalah Ibu Dr. Monica Winarnita ya, selaku pengajar di Melbourne University, Australia. Dan sudah tersambung nih dengan Ibu Monica, pendengar. Jadi kita sapa saja langsung. Halo Ibu, apa kabar? Baik, kabar baik. Bagaimana dengan Anda? Saya juga baik, Ibu. Terima kasih sudah bersedia ya Ibu ya meluangkan waktunya nih ngobrol bersama kami di program Halo Diaspora, Ibu ya. Senang sekali diajak. Ini nggak mengganggu waktu ini ya, mengajar dengan mahasiswa dan mahasiswinya ya Bu ya. Sudah selesai. Kami sudah selesai. Semesternya sudah selesai. Ya, jadi sudah selesai ujiannya sudah semuanya udah jadi bagus. Udah tenang ya. Iya, sudah tenang. Berarti udah nilai-nilai udah dikeluarkan semua ya Bu ya? Ya, baru saya masukkan. Oh, baru dimasukin ya. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya. Ya, baru selesai. Berarti lagi sibuk-sibuknya masukin nilai nih Bu ya? Barusan selesai masukin nilai. Sebenarnya hari yang lalu ini saya lagi sibuk mengorganisasi ada simposium jadi untuk mahasiswa dari Indonesia yang belajar S3 di Universitas Melbourne. Jadi ya kita akan ada 2 hari simposium mengenai Indonesia post 2024 election gitu. Setelah pemilu tahun 2024 mengenai penelitian mereka gitu. Jadi sekarang sibuknya lain ya. Sibuknya bukan mahasiswa S1 tapi S3 ya. Oke, ini simposium akan segera berlangsung bulan ini Bu atau bulan depan simposiumnya? Minggu depan. Wah, sebentar lagi. Rabu dan Kamis minggu depan. Iya. Wah, keren. Lalu mungkin bisa cerita terlebih dahulu nih Ibu Monica, bisa diceritakan nggak sih sejak kapan nih menjadi diaspora dan gimana sih awalnya akhirnya ya diaspora Indonesia bisa mengajar nih di University of Melbourne? Wah, saya menjadi diaspora sebenarnya sejak umur 12 tahun. Jadi saya itu ke Australia ikut ibu saya yang dapat beasiswa S3 untuk belajar antropologi S3 di ANU, Australian National University, Universitas Nasional Australia. Jadi sebenarnya saya ikut ibu begitu kesininya, dan kemudian ibu itu selesai S3-nya waktu saya SMA kelas 3. Jadi orang tua bilang, wah udah kamu tinggal aja di sini, nggak mungkin lulus UMPTN masuk universitas di Indonesia, beda gitu kan, susah banget pokoknya. Jadi ya udah ditinggal sama orang tua di sini dan masuk universitas di sini, terus. Jadi orang tua balik ya, tapi ibu tetap tinggal, tetap stay. Ya, orang tua balik karena ibu saya ngajar di UI, jadi dosen, jadi harus balik. Harus balik ngajar. Luar biasa. Begitu. Berarti dari sejak muda sudah mandiri begitu ya di Australia ya Bu ya? Ya, sejak umur 17 tahun. Dewasa, menurut Indonesia sudah dewasa. Sudah dapat KTP sama SIM ya, boleh ngurus SIM. Oh, jadi akhirnya orang tua balik ke tanah air, ibu akhirnya sekolah dan kuliah juga di sana, dan menariknya menjadi dosen ya di University of Melbourne. Ini gimana ceritanya akhirnya menjadi dosen ini, Bu? Sebenarnya panjang ya. Jadi saya itu selalu belajar di universitas, terus dapat ya S1 di media komunikasi sebenarnya. Terus dapat honors ya, sistemnya ya sarjana gitu di bagian gender dan kebudayaan. Kemudian dapat S3 gitu karena ya ranking 1 gitu, bisa dapat beasiswa terus ke S3 langsung gitu. Dari pemerintah Australia, dan ternyata dapatnya beasiswanya juga di bidang antropologi di ANU. Ikut sama-sama ibu begitu ya. Jejaknya sebenarnya nggak ada rencana, cuma ya, ternyata
ya begitu. Terus kemudian waktu jadi mahasiswa S3 kan kita diminta untuk ngajar di sini, ngajar di situ, jadi semacam belajar lah gitu ya, dari belajar menjadi dosen begitu. Jadi ya sejak situ S3, jadi sebenarnya saya besarnya di lingkungan universitas dan ternyata terus saja hidup jadi sini. Ternyata menarik kali Bu ya, mengajar itu menarik ya, menyenangkan. Iya, sebenarnya iya, dan juga S3 saya itu 8 tahun lamanya, jadi lama juga gitu. Saya terus menikah dan punya 2 anak, jadi kerjainnya tuh setengah-setengah gitu. Terus 9 tahun setelah selesai S3 baru dapat dosen tetap. Jadi harus ya kerja sini sana gitu, terus baru dapat dosen tetap Desember tahun lalu 2023 di Universitas Melbourne. Berarti baru tahun lalu. Luar biasa, selamat Ibu ya, senang sekali. Karena nggak mudah juga untuk diaspora ya, untuk menjadi dosen tetap begitu Bu di salah satu negara ya. Iya, benar, kebanyakan kolega-kolega saya ya. Saya ada beberapa kolega dekat yang perempuan dari Indonesia ya, ada sekitar 4 atau 5 gitu ya. Ya di Universitas Melbourne juga, dan rata-rata ya sama gitu lama. Kita beberapa tahun setelah selesai S3 ya umur 45 gitu, kita pada bilang ya kita ini rata-rata umur 45 ya baru dapat menjadi dosen tetap gitu. Jadi sebenarnya ya perjuangan lama gitu. Jadi ya kerja sambil sini-sini gitu sampai ya dapat. Sampai akhirnya dapat ya. Waktu S3 kemarin penelitiannya apa nih Bu? Penelitiannya mengenai perempuan Indonesia migran ya yang menetap di Australia. Ini cerita tentang diri sendiri ya. Tapi saya itu penelitiannya di Perth. Di Perth. Di Australia Barat, karena saya pengen ke sana karena itu di waktu yang sama, jadi time zone-nya tuh waktunya sama-sama seperti Indonesia begitu. Jadi saya sangat tertarik kehidupan diaspora di sana yang waktunya itu sama gitu, jadi lebih dekat ke Indonesia kan dari Perth begitu. Dan kemudian ternyata saya ikut kelompok tari ibu-ibu gitu yang menari tarian Indonesia di festival-festival kebudayaan Australia gitu, multicultural gitu. Jadi saya ikut nari selama setahun, menari dengan ibu-ibu. Jadi itu semacam etnomusikologi, antropologi gitu. Jadi banyak partisipasinya. Wah, seru ya. Iya, gitu. Lalu gimana Ibu melihat minat masyarakat Australia atau masyarakat asing di Australia ini terhadap mempelajari untuk kajian Indonesia sendiri? Seperti bahasa Indonesia dan juga mungkin seni, tradisi Indonesia. Ya sebenarnya minatnya sangat tinggi ya, karena kita itu kan ya tetangga gitu ya, tetangga dekat ya. Dan banyak orang Australia ke Bali, kan sering ke Bali. Waktu di Perth itu setiap tahun kalau mereka main selancar tuh setiap di sini musim dingin langsung ke Bali gitu ya. Jadi di sana kan musim hangat gitu, bisa selancar di sana gitu. Jadi ada kebudayaan untuk berlibur gitu ya, di Indonesia, di Bali dan sebagainya. Dan kalau di sini ya, saya kan di Melbourne, di Victoria. Ini tuh daerah di mana banyak sekali yang belajar bahasa Indonesia di sekolah sejak SD gitu. Wah, keren ya. Jadi ada dukungan gitu untuk belajar bahasa Indonesia sejak SD, karena dianggap ini bahasa yang lumayan gampang lah untuk misalnya SD kan ABCD sama gitu kan. Hurufnya sama gitu kan. Terus ya kita cara nulisnya sama dengan cara bicara gitu ya. Jadi sebenarnya minatnya besar dari segi itu. Dan juga kebudayaan Indonesia sekarang juga, misalnya di Melbourne banyak sekali restoran-restoran Indonesia. Jadi kebudayaan makanan gitu, kuliner itu sangat populer gitu ya di Australia juga. Jadi saya ini sebenarnya ngajar bahasa Indonesia. Dan banyak juga mahasiswa saya ya mahasiswa Australia gitu kan ya di sini. Makanya saya dapat dosen tetap karena di bidang bahasa Indonesia.
Oke, wow, Gitu. seru banget. Seru banget denger antusiasme ya masyarakat Australia belajar tentang Indonesia. Kalau yang tadi yang sejak kecil itu belajar bahasa Indonesia itu wajib nggak sih Bu di Australia atau hanya untuk tambahan? Kalau di Indonesia kan ada bahasa Mandarin ya untuk tambahannya. Kalau di Australia itu wajib nggak sih Bu? Enggak ya, pilihan ya. Tergantung sekolahnya. Jadi sekolahnya itu dapat guru bahasa Indonesia apa tidak, dan apakah ya dapat dukungan apa tidak gitu. Jadi kadang tergantung sekolahnya, ada yang membuat harus gitu, atau harus memilih dari beberapa bahasa Prancis, Jepang, bahasa Mandarin, atau bahasa Indonesia gitu. Kadang-kadang hanya dapat guru bahasa Indonesia, ya semua belajar bahasa Indonesia gitu misalnya. Jadi ya tergantung gitu. Ya, dan kebanyakan juga guru-guru bahasa Indonesianya adalah perempuan migran dari Indonesia yang kemudian belajar menjadi guru bahasa Indonesia juga. Oke, tadi Bu cerita mengajarkan bahasa Indonesia ke masyarakat Australia. Ini gimana respon mereka? Apa tanggapan mereka terhadap bahasa Indonesia? Sulit nggak sih atau mudah? Karena saya sebagai warga negara Indonesia sendiri belajar bahasa sendiri tuh kok ribet ya gitu, agak gimana gitu ya. Kalau orang asing gimana Bu? Mereka tanggapan mereka belajar bahasa Indonesia? Gantung juga apakah mereka sudah punya teman orang Indonesia, sudah belajar sejak SD, SMP, dan kalau yang baru belajar itu tata bahasanya mungkin agak susah ya, karena itu beda sekali ya dengan bahasa Inggris misalnya begitu. Tapi saya lebih ke pendekatan, jadi kalian ini mendapat pengetahuan lebih luas, bisa mengetahui cara melihat dunia dari segi pandang lain gitu. Jadi mereka tertariknya mengenai oke, saya bisa menjadi orang yang bisa melihat dunia dari segi pandang orang lain, bisa melihat dari bahasa, karena bisa melihat dunia dari segi pandang lain juga melalui bahasa, tata bahasa begitu. Jadi harus ada pendekatannya begitu ya Bu ya? Ya begitu. Mungkin dari pendekatan baik itu film, kuliner, yang lain yang biar lebih masuk begitu Bu ya? Ya, saya selalu bilang dengarkan radio Indonesia. Di sini ada namanya SBS gitu. Bagus sekali. Jadi saya lumayan deket tengah. Bu, radio kami Bu sekalian Bu. Ya, radio Indonesia. Dengaran Voice of radio Indonesia. Dengarkan Voice of Indonesia begitu ya? Ya, nanti saya bilang. Ya, karena harus begitu, mereka harus dengarkan terus gitu. Jadi bisa cara mengucapkan bahasanya bagaimana, tata bahasanya kan beda sekali gitu. Jadi supaya terus gitu mendengarkan. Ya. Kalau perlu disuruh datang ya Bu ke tanah air ya Bu, liburan ya. Ya, tapi benar kalau mereka di tahap yang sudah mahir gitu ya, advance ya. Ya advance ya, mereka harus ke Indonesia. Betul. Jadi sebenarnya sampai tahap advance itu harus belajar di Indonesia. Jadi misalnya belajar di universitas yang ada BIPA untuk bahasa Indonesia untuk pelajar asing gitu ya. Jadi mereka benar-benar harus ikut itu, kalau saya bilang, untuk benar-benar mahir, harus hidup di Indonesia beberapa satu semester gitu. Bagus, wah gitu. seru ya. Tapi di University of Melbourne sendiri ada summer course nggak sih Bu, misalnya yang belajar bahasa Indonesia bisa ke Indonesia gitu untuk summer course? Ya bisa, tapi kita melalui program yang disponsor oleh pemerintah Australia, namanya ACCIS. Ya. Oh iya. ACCIS. Iya, jadi itu beberapa sudah pernah ke kantor kami Bu. Oh ya, iya. magang. Sistem magang. Iya, jadi begitu selesai dan mereka ngambil bidang jurnalisme gitu, magang di Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Betul. Misalnya. Ini benar-benar nih informasi juga untuk para pendengar ya Voice of Indonesia. Kami sudah beberapa kali kedatangan dari ACCIS ya, dari program ACCIS itu Bu, untuk magang di radio kami, dan mereka buat feature-feature menarik tentang kuliner Indonesia, budaya Indonesia, segala macam. Wah itu seru banget sih Bu, belajar tentang budaya, bahkan belajar hal-hal yang baru mereka tahu, oh ternyata begini. Kadang-kadang kan kalau kita belajar bahasa Indonesia di kelas akan berbeda ketika tiba di tanah air, kok
bahasa-bahasanya kan kalau kalau kita ngobrol kan lebih ngalir ya Bu, nggak sekaku belajar bahasa di kelas ya Bu ya. Ya, itulah ya, harus interaksi, banyak Betul, interaksi. betul sekali. Iya, benar. Wah ini Begitu. menarik sekali, ternyata ternyata banyak mahasiswa ACC sudah datang ke sini ternyata ya Bu ya, dari program itu ya. Ya, dan mereka dapat beasiswa dari pemerintah Oh. untuk ke Indonesia untuk supaya lebih fasih belajar Belajar ya. bahasa dan kebudayaan tetangga mereka begitu. Wah, seru sekali ya. Lalu bagaimana nih Ibu sebagai diaspora melihat ya peran diaspora Indonesia nih khususnya yang ada di Australia nih Bu untuk membangun pemahaman lintas budaya. Karena kan diaspora Indonesia juga duta besar Indonesia secara langsung begitu kan di negara tersebut. Nah, itulah dari penelitian S3 saya yang menunjukkan itu. Bahwa ibu-ibu Indonesia ya, yang dari Indonesia yang mungkin menikah dengan orang Australia itu mereka masih kepingin sekali menjadi duta besar kebudayaan gitu. Jadi makanya mereka melakukannya melalui menari atau aktivitas lain. Jadi mereka tuh benar-benar saya ini mau mengajar kebudayaan Indonesia kepada masyarakat Australia, makanya saya ikut dengan tari-tarian atau angklung lah, gamelan lah, begitu ya. Jadi mereka dan diaspora Indonesia di sini, misalnya di Melbourne juga mereka sangat aktif gitu. Jadi 17 Agustus itu mereka ngadain besar-besar perayaan di pertengahan kota gitu. Dan tari-tarian, musik segalanya. Jadi benar-benar mereka itu serius banget gitu jadi duta besar Indonesia di Australia dan mengajak kebudayaan Indonesia itu beragam gitu loh. Jadi ada beberapa tarian dari sini gitu. Jadi sambil menceritakan gitu ya kebudayaan Indonesia ke orang Australia begitu. Luar biasa. Dan ini kan di Australia juga banyak ya Bu ya komunitas-komunitas Indonesia ya Bu di sana ya Bu ya dari berbagai suku, agama, ras ya Bu ya. Ya, tergantung di mana gitu ya misalnya kebanyakan. Tapi ya sangat beragam dan menariknya juga mereka tidak hanya punya perkumpulan misalnya perkumpulan Jawa yang manggung juga dengan lagu-lagu Jawa gitu misalnya, tapi juga sebagai diaspora jadi Indonesian Diaspora Network gitu. Jadi bagian-bagian yang mereka kemudian merasa oh saya orang Indonesia gitu. Jadi sebagai salah satu suku bangsanya Australia. Udah ada baru nambah ya Bu ya suku bangsanya ya. Iya, suku bangsa Indonesian Australian gitu ya. Jadi orang Australia Indonesia itu kalau apakah mereka mengambil kewarganegaraan atau apa tidak. Saya ini masih warga negara Indonesia loh. Oh, Saya hanya sebagai permanen residen ya Bu ya. Iya, tetap ya residen tetap, tapi masih paspornya Indonesia. Wah, luar biasa. Dan memang terlepas ya baik itu dia permanen residen atau juga sudah melepaskan kewarganegaraan ya. Tapi kalau untuk ngomong soal keindonesiaan kan terlepas dari hal itu semua ya Bu ya. Keindonesiaan kan dari bagaimana dia bertutur, berpikir gitu kan untuk Indonesia ya dan perannya yang luar biasa dimanapun kita berada baik di dalam maupun di luar negeri Ibu ya. Dan ini luar biasa sekali nih para diaspora Indonesia nih hatinya masih merah putih ya Bu ya. Ya, itulah yang menarik. Jadi kalau misalnya melihat penelitian diaspora lain mungkin ada kelompok yang tidak harus gitu. Maksudnya mereka tidak harus ikut serta dengan aktivitas konsulat lah, diaspora lah, tapi mereka banyak yang kepingin gitu loh. Jadi ke Australia terus merasa oh iya saya orang Indonesia ya. malah perasaan itu malah tumbuh mungkin ya karena ada di sini gitu di Australia begitu. Iya dan juga nggak jauh ya sebenarnya dari tanah air kapanpun bisa pulang Ibu ya, bermain benar. liburan atau bertemu dengan sanak keluarga yang lain. Terakhir kapan Bu kembali ke tanah air? Tahun lalu bulan Juli. Ya saya dengan mahasiswa Australia sebenarnya ikut salah satu program yaitu kita dua minggu di Jakarta terus kemudian ke Lampung melihat Waikambas. Mereka belajar tentang ekoturisme gajah
Gajah di Lampung situ, terus ya mengajak mahasiswa Australia ke sana dan kemudian ketemu dengan keluarga juga. Wah, seru Gitu. banget. Tahun lalu, iya. Dalam waktu dekat ada rencana Bu ke tanah air? Ada. Udah Bulan libur ya? Februari. Iya, adik saya akan menikah Wah, di Jakarta. Jadi wah. balik untuk pernikahan adik saya. Kayaknya harus main ya ke Voice of Indonesia ya Bu ya kalau di Jakarta ya. Wah, mau sekali. Kalau diundang lagi boleh. Tentu dengan senang hati nih kita bakal undang karena beberapa teman-teman diaspora Indonesia nih yang habis kita wawancara ini bersama yang lainnya itu kalau ke Jakarta bisa mampir dulu, ngobrol dulu. Kadang-kadang kulineran dulu. Wah, Dengan ya Bu itu Evi ya, yang- dengan Bu Evi. Oh, oke. Kita ngobrol dulu ya. Iya, Aduh senang sekali loh Bu Monica bisa ngobrol ngobrol seru ya. Dan terima kasih sekali untuk waktunya karena memang terbatas juga Ibu. Sukses terus di sana dengan penelitian dan mahasiswa-mahasiswanya. Salam ya Bu ya dengan diaspora Indonesia di sana. Ya, salam diaspora juga. Iya. Ya, pendengar terima kasih. Terima kasih untuk mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia dan baru saja bincang-bincang saya dalam program Halo Diaspora dengan Dr. Monica Winarnita, pengajar di Melbourne University. Voice of Indonesia.